Oke, ini tadi yang saya government bonds ya. Ini saya yang government bonds ya, 10 juta 3 tahun 6,4%. Saya udah buatin rekapannya. Itu per bulannya saya terima 45.331 nih teman-teman. Ya, itu dibukanya saya belinya di 19 Juni. Kalau nggak salah penutupannya di sekitaran Juli lah ya. Jadi pembayaran pertama itu jatuhnya di Agustus. Harusnya tiap tanggal 15, nggak tahu mungkin ini pas lagi bukan hari kerja gitu ya. Jadi saya ngambil ori 17, 19 Juni 2020 sebesar 10 juta itu untuk lamanya 3 tahun. Sekitar sudah 8 kali menerima pembayaran, totalnya 362.648 rupiah gitu ya. Harusnya estimasi kalau nanti dikali 36 ya, karena 3 tahun berarti 1.631.916 untuk profit keuntungannya. Atau kalau di total 3 tahun adalah 16,31916%. Kalau tahunan berarti 5,43972%. Tadi dijanjinya kan 6,4 ya. Ya mungkin itu ada biaya broker fee juga sama ada pajak. Tapi pajaknya kecil sih kalau saya nggak salah 10% ya. Jadi ya cukup oke lah. 5,4% ini tetap lebih bagus daripada eh, deposito ya. Tapi kalau reksadana kayaknya ada yang nyampe 7% sih. Dan kita bisa jual kapan aja gitu ya. Lalu nanti rencana investasi 1.200.000 tadi gimana gitu ya. Nah, tadi saya bagi dalam dua plan ya gitu ya. Plan pertama mungkin 500.000 bisa ke pasar uang. Itu untuk apa namanya dana darurat. Lalu 500.000 ke growth saham dan juga 200.000 ke saham yang membagikan dividen yang bagus gitu ya. Atau plan kedua nih yang cukup agresif gitu ya. Ke pasar uangnya 200.000 aja lah buat dana dana darurat gitu ya. Lalu 700.000 ke saham yang growth, 300.000 ke saham yang dividen. Nah, tadi saya udah ngebahas dana darurat terus. Sebenarnya yang bagus berapa sih total dana darurat? Sebenarnya dana darurat yang bagus adalah ketika teman-teman bisa hitung pengeluaran kalian. Ya, let's say tadi 3 juta, pengeluarannya tadi hari-harinya 1,5 ya. Nah, berarti patokan kalian di 1,5 sampai 2 juta begitu. Nanti 1,5 sampai 2 juta kalau kalian masih single berarti kali 3 aja. Ya, berarti mungkin sekitar 4,5 sampai 6 juta dana darurat yang kalian perlukan. Lalu kalau kalian sudah menikah tapi belum punya anak gitu ya, itu mungkin bisa di 6 kali atau punya tanggungan begitu ya, itu mungkin bisa 6 kali ya. Berarti sekitar 9 sampai 12 juta. Lalu kalau kalian sudah punya anak ini dikalinya 12 ya, kali 12 berarti mungkin sekitar 18 sampai 24 juta gitu ya. Tapi kalian tabung di reksadana pasar uang aja biar pertumbuhannya lebih bagus ya. Lalu bisa membeli reksadana pasar uang ketika belum sampai untuk membeli growth dividen saham atau timing belum pas. Nah ini kalau misalkan kita misalkan contoh let's say saham BBCA gitu ya, harganya 33 ribuan gitu ya, 33.800 gitu mungkin hari Jumat kemarin. Nah kalau 500.000 kan nggak akan cukup karena dia kan harus 100 lot ya teman-teman ya belinya ya. Kalau saham, reksadana saham kalian bisa beli berapa aja. Ini sebuah kelebihan juga dari reksadana saham karena kalian bisa beli dari 100.000 ya. Karena hitungannya nanti dalam unit gitu ya. Nah, kalau beli saham langsung ya kalian harus punya sekitar 3.380.000 begitu untuk 100 lot saham BBCA gitu ya atau BCA. Otomatis kan belum nyampe nih. Ya, teman-teman ada yang mau nabung dulu ke reksadana pasar uang boleh gitu ya. Atau beli reksadana saham aja langsung ya, bisa juga gitu ya. Nah, cuman kalau saya sih lebih sukanya ditabung dulu ke reksadana pasar uang ya. Nanti ketika timingnya pas, uang kita udah nyampe di 3.380.000 ya. Atau mungkin kalau mau belinya ICBP ya gitu ya, ICBP mungkin itu sekitar harga 8.800 per Jumat kemarin gitu ya. Kalian mungkin nanti bisa beli ketika mungkin udah dua kali masukin gitu ya, dua kali beli reksadana pasar uang di dua bulan, makanya udah bisa beli tuh satu lot gitu ya.
Nah, ini juga ada opsional nih teman-teman, seperti yang saya lakukan, bisa membeli government bonds ya. Itu dia minimal 1 juta rupiah ya penempatannya ya. Jadi mungkin 2 kali nabung ke reksadana pasar uang, lalu belikan government bonds nggak boleh ataupun nggak juga boleh. Lalu asuransi unit link tadi juga kalau punya penghasilan lebih nih teman-teman nih dari yang tadi planning Alvin tadi 3 juta, mungkin bisa juga dibeli gitu ya asuransi jiwanya. Hmm, ini sekali lagi bukan bukan promosi, saya tidak di-endorse juga. Tapi menurut saya ini ya cukup baik lah dibanding reksadana saham. Saya melihat benefit aja sih dari ruang pertanggungan udah aja itu. Kalau saham pasti turun-turun. Ya, kalau saham naik naik. Sama reksadana saham ataupun asuransi unit link juga sama. Pergerakannya akan mirip gitu karena mereka acuannya indeks juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya tunjangan hari raya nih, mungkin atau 50% yang bisa dikurangin nih ya. Ini bisa opsional ya, mungkin bisa menambah menambah porsinya gitu ya untuk di saham ataupun di reksadana pasar uang untuk dana darurat gitu ya. Bisa juga nih ya. Lalu atau membeli government bonds pakai yang tunjangan hari raya tadi gitu juga boleh ataupun kan bisa kurangin dari pengeluaran juga which is good gitu ya. Nah, ini sebagai opsional aja teman-teman ya. Tadi kan ngomonginnya saham, reksadana gitu ya. Sebenarnya kalian mau bangun bisnis ataupun properti intinya mah menghasilkan keuntungan tiap bulan, maka itu juga bisa jadi sebuah opsional. Cuman bagi saya kan juga menjalankan startup ya, bisnis ya. Untungnya ya memang di bidang jasa ya, tapi tetap juga cost-nya besar gitu ya. Tetap ada resiko juga sih sebenarnya ya. Properti ya harga harga untuk kita memilikinya cukup tinggi. Tapi mungkin ada sekarang di online-online sekarang ini kita bisa beli cicil unit gitu ya. Kita bisa bisa beli per unit sehingga bisa murah. Ada yang 1 juta, 1,5 juta. Mungkin kalian udah bisa punya properti dan bisa dapetin rental fee gitu ya dari properti yang kalian beli dalam hitungan unit. Tapi kalian tidak mempunyai properti itu secara utuh gitu ya. Tapi kalian punya propertinya secara crowdfunding atau beli rame-rame lah gitu ya. Bisnis juga setahu saya ada juga. Jadi mungkin saya akan siarkan juga nantinya. Itu bisnis yang kita bisa belinya per unit, gotong royong, crowdfunding. Jadi itu juga bisalah di era sekarang sangat maju lah. Kalau kalian lebih sukanya bisnis atau properti, mungkin nanti saya akan siarkan juga itu di dalam jurnal. Intinya sih teman-teman, goal akhir kita semua ini membangun aset ya. Mau bisnis, properti, saham, reksadana, unit link, itu intinya nanti ke depan dapat membayar biaya hidup kita di masa depan. Ya. Kita nanti udah punya istri, kita udah punya anak, ya kita bisa membiayai, mungkin tadi yang 3 juta tadi kan single ya, si Alvin tadi ya, belum punya istri, belum punya anak. Let's say nanti masa depan, ya mungkin gaji 3 juta pasti nggak akan cukup teman-teman ya. Mungkin dia butuh 10, mungkin dia butuh 15 gitu. Nah, di masa depan tuh mungkin Alvin tidak seproduktif dulu atau dan lain sebagainya sehingga membuat dia harus bisa memutar otak. Tapi kalau dia sudah direncanakan dari mulai dia belum punya istri dan belum punya anak, saya yakin pertumbuhan aset ataupun growth-nya atau bisnisnya atau propertinya juga nanti di masa depan bisa menutupi kebutuhan atau pengeluarannya Alvin. Oke, nanti jurnal investasi yang saya akan bikin itu ada 4 poin. Kalian bisa ikutin salah satu sih, nggak harus semua ya. Tadi saya ngambil reksadana saham atau asuransi unit link nih yang memiliki investasi saham juga ya pasti 1 juta per bulan. Jadi saya akan teruskan asuransi unit linknya itu. Atau mungkin juga nanti buat pembelajaran teman-teman, saya juga nanti akan masuk ke reksadana saham juga untuk bisa mengcompare head to head mana yang bagus nih gitu ya, mana plus minus, mana nanti uh, wah ternyata lebih bagus asuransi unit link, oh ternyata lebih bagus saham, nanti kita akan lihat. Tapi secara benefit udah pasti beda ya. Asuransi unit link memiliki uang pertanggungan jiwa kalau kita amit-amit ya meninggal begitu, itu dapat dapat benefit 75 juta atau bisa lebih ya. Ada banyak banget sih teman-teman ya asuransi-asuransi jiwa ya, baik itu unit link atau enggak. Let's say sebenarnya kalian bisa aja beli reksadana saham, lalu kalian beli asuransi jiwa aja gitu. Itu juga bisa gitu. Lalu ada reksadana pasar uang, saya akan 1 juta gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi 1,2 juta nih, eh, lebih apa namanya, lebih mau play safe gitu, lebih mau aman gitu. Ya pasar uangnya aja 1 juta.
gitu ya. Tadi kan 1.200.000, 200.000-nya ke saham gitu ya. Bisa juga seperti itu kalau kalian takut, karena memang sebagai disclaimer on juga ya, ini bukan paksaan atau kewajiban untuk mengikuti dan lain sebagainya, tapi semua keputusan finansial, semua keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman. Kerugian, keuntungan itu teman-teman yang rasain. Jadi mangga kalian bisa melihat ke profil investasi kalian. Kalian ini profil investasi yang rendah atau profil investasi yang tinggi, atau kalian siap rendah dan tinggi begitu ya. Saya juga sudah siap lah rendah dan tinggi. Itulah karena makanya kita butuhkan step 1, 2, 3, 4 tadi ya. Kita butuh penghasilan atau margin ya dari pengeluaran, lalu kita juga butuhkan dana darurat ya untuk kita nanti force major dan lain sebagainya. Lalu juga kita butuhkan asuransi yang tidak akan nantinya mengganggu dana darurat ataupun investasi kita gitu atau aset kita gitu ya. Baru nanti aset kita itu bisa bertumbuh secara nyaman, santai, dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi nanti sebagai catatan nih teman-teman ya. Oke, lanjut, sorry. Saham growth, saham dividen ya. Ini saham dividen ini intinya kan kita berfokus bahwa tiap tahun dia memberikan pemasukan untuk kita yang cukup besar dibandingkan saham growth. Jadi ini nggak selalu harus saham dividen teman-teman ya. Kalian mau masukin ke bisnis, properti, atau kalian punya produk nih, boleh gitu. Jadi nggak harus saham dividen ya. Mungkin kalian mau beli bisnis yang secara crowdfunding tadi, nanti mungkin saya akan share di jurnal. Kalian mau beli properti yang crowdfunding juga, nanti bisa secara jurnal nanti saya akan upload juga. Ya. Nah, sebagai catatan, profit digunakan kembali untuk membeli reksadana pasar uang atau saham growth. Jadi nanti kalau saya dapat profit dari bisnis, dividen, properti ataupun produk tuh ya, itu saya akan belikan lagi ke instrumen-instrumen yang tadi reksadana ataupun saham gitu ya. Untuk lakukan diversifikasi ya. Jadi di sini saya gunakannya 50-50% ya. Dana darurat atau fast money 50%, investing atau bangun aset 50%, dan ya jangan lupa jangan letakkan uang Anda pada satu tempat, perlu diversifikasi. Tadi kalau kalian takut nih 1.200.000, masukin reksadana pasar uang 1.200.000-nya ke saham yang growth misalkan gitu. Boleh. Boleh. Itu kalian berarti bukan 50-50 ya, mungkin itu lebih besar daripada 50 ya. Itu boleh. Tapi saya lakukan di sini 50-50 ya. Lalu teman-teman bisa dapat ikutin satu atau lebih produk investasi. Tadi kan 1.200.000, saya mau beli pasar uang 1 juta, saham growth-nya 200.000, boleh. Nanti kalau belum nyampe gimana saham yang mau dibelinya? Contoh misalkan tadi ICBP, uangnya cuma 200.000, ya masukin aja dulu ke reksadana pasar uang 1.200.000 teman-teman. Ya, berarti nanti sekitar 4 atau 5 bulan setelah beli reksadana pasar uang, ada 1 juta itu bisa dibelikan ke saham-saham yang growth ya. Jadi ini tergantung sama profil resiko teman-teman nih. Kalau takut, kalau apa bisa gitu. Lakukan diversifikasi ya. Nah, sebagai disclaimer on juga lagi kembali, bukan untuk memaksa membeli tapi mengajak melakukan investasi sejak dini. Dan ingat, perencanaan ini untuk 10 tahun ke atas ya, bukan buat trading. Kalau saham ya, kalau teman-teman tadi main di saham ya, otomatis reksadana saham juga sama ya, asuransi unit link juga sama ya. Ini investasi untuk 10 tahun teman-teman, bukan untuk trading ya. Kalau reksadana pasar uang ini pasti akan profit kecuali negara bangkrut, dan bank-bank bangkrut di Indonesia mungkin baru terganggu, tapi itu sangat-sangat tidak mungkin untuk terjadi ya. Walaupun terjadi ya ini sesuatu yang di luar ekspektasi semua orang gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Are you ready gitu ya? Nanti saya akan buat jurnal-jurnal berikutnya. Nanti saya juga post Instagram saya juga untuk quick update-nya. Nanti kalian bisa nonton videonya di channel saya untuk dapetin informasi lebih jelas, lebih gamblang, dan lebih bisa melihat porsinya juga. Work hard, ya, saving, investing to build your asset, enjoy your life with your asset. #pejuang finansial. Thank you. Have a great day, everyone.